Jalan pertengahan kemari kok kenapa samakan Adam kan yang awal muasalnya. Adam itu kan yang Dewa pertama. Molo itu ya minta persembahan darah manusia. Nah makanya Dan saya Anda kasih tahu belum kamu, menjawab Yesus saya tanya dipersembahkan kamu, kepada dewa mana, Oke, Zuma. dewa semana. Cuma saya tanya kamu, kenapa ada dewa Molok, ada dewa Dagon, Baal, Asitoret? Kenapa ada dewa-dewa itu di zaman itulah? Kenapa ada mereka? Ya, karena manusia itu pada hakikatnya selalu ingin bertuhan, tetapi mereka tidak punya konsep. Wah, tetapi mereka tidak memiliki. Saya kasih tahu ya, dengarin. Karena pada waktu Adam jatuh, keturunan begini, keturunan Adam dan Hawa, Kain dan Habil masih tahu, masih diceritakan siapa apa, sampai masih ke Henok masih diceritakan siapa Allah pencipta langit dan bumi. Keturun ke sini orang sudah nggak tahu siapa Tuhan. Akhirnya di zaman itu tersebut ya habis zaman Nuh, manusia berusaha mencari Allah, seolah-olah Allah tidak ada. Sehingga ketemu batu besar, dia bilang, oh ini Allah kali. Ketemu, itu namanya animisme dinamis. Ketemu pohon besar, dia bilang, oh ini kali Allah. Ngarang bebas. Apakah Musa apakah Musa tidak memperkenalkan, dengarkan, dia menciptakan Allah dari pikiran mereka sendiri. Makanya apa menyembah batu, menyembah pohon, menyembah. Apakah Musa tidak memperkenalkan Tuhan kepada Bani Israel sampai mereka membuat Tuhan dari patung ular tembaga? Ya, Allah menyatakan dirinya akhirnya. Menyatakan dirinya. Terus kenapa mereka membuat patung? Setelah itu Allah datang menyatakan dirinya, berteofani, menyatakan dirinya kepada nabi-nabinya. Makanya Allah selalu berkata, aku berfirman kepadamu Musa, kamu harus melakukan ini perintahku. Kalau langgar mati. Karena zaman itu adalah zaman teokrasi, zaman pemerintahan langsung. Terus Tuhan dan Musa itu di zaman Kristen, Allah. Terus di zaman Kristen Tuhan datang jadi manusia gitu. Nah, nanti kan ini. Enak kali. Jadi di zaman-zaman Nabi ini Allah selalu bernubuat. Dengar dulu, bernubuat. Bernubuat apa lagi? Nubuat itu mulai dari Nabi Musa, di mana nubuatannya Tuhan? Di mana nubuatannya Tuhan pencipta langit dan bumi akan mati dan bangkit pada hari ketiga? Di mana nubuatan itu terjadi? Di mana nubuatannya tertulis? Bagaimana? Nubuatannya tertulis, pencipta langit dan bumi akan menjadi manusia dan mati dipersembahkan kepada dewa Molok. Ada di Yesaya berapa? Dia akan disebut penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Dari tubuh Isa. Karena dia ajaib gitu sampai dia dibunuh sama makhluknya gitu. Tuhan ajaib, mati menjadi mayat gitu maksudnya. Ada semua. Yesaya 9 itu bukan untuk Yesus. Kalau kamu baca Alkitab dari Perjanjian Lama, makanya saya mau cerita kamu dulu, dengar dulu, bahwa Alkitab itu ada dua tema besar. Kau yang dekat di sini sentil biji mata kau. Perjanjian Lama. Makanya disebut Perjanjian Lama. Tema besar yang kedua disebut Perjanjian Baru. Makanya ada Perjanjian Baru. Di mana yang harus berbicara tentang Perjanjian Baru itu Yesus. Di mana Yesus bercerita tentang kitab kamu? Di mana? Semuanya saya kasih tahu. Makanya saya mau cerita, kamu potong. Jadi di mana Yesus bercerita tentang Perjanjian Baru? Di mana Yesus bercerita tentang kitabmu Perjanjian Baru? La haula wala quwata illa billah. Keluarlah setan. Christian, kau malah makin ngawur kau ini. Iya, kemana-mana. Tunjukkan data lo gitu, aduh. Coba ini, Nathan, coba data. Kalau kamu baca Alkitab, semua yang saya sebutkan itu ayat Alkitab loh. Ditunjukkan datanya, aduh. Kan saya udah ngomong tadi, ada Yesaya saya bilang. Iya, tapi nggak masuk telah lahir, Yesaya 95 nomor 6 telah lahir putra, bukan Yesus. Bukan untuk Yesus telah lahir. Yesaya 1 nomor 1 baca. Yesaya 1 nomor 1 baca. Itu kepada siapa? Bukan kepada Yesus telah lahir kok. Gimana sih kamu ini? Ngomong-ngomong asal-asalan aja kau. Gini loh, Bro Christian. Bapa yang kekal, Raja damai. Itu dia disebut. Yesus itu iya, itu apa? Bukan untuk Yesus telah lahir putra. Bapak bilang. Loh, coba bilang kamu baca.
Kamu baca Yesaya 95 nomor 6. Telah lahir putra di zaman Raja Yehuda, Hizkia. Dengar, Mika 4 akan lahir di kota Bethlehem. Sementara gini. Kok ada Tuhan membuat-buat? Satu-satunya di dunia ini Tuhan yang dibuatkan kalian ini Kristen. Satu-satunya ya. Kok Tuhan membuat? Apa ini Tuhan membuat? Oke, Bang Sidik. Christian, dengarkan saya. Christian, duluan mana? Dengarkan. Duluan mana kemanusiaan Yesus? Dengarkan. Christian, bentar Bang. Duluan mana kemanusiaan Yesus dengan kemanusiaan Abraham? Siapa maksudnya bagaimana? Coba pertanyaan ulang. Duluan mana kemanusiaan Yesus dengan kemanusiaan Yesaya? Yesaya, Abraham tadi kamu bilang Abraham, terus sekarang Yesaya. Ya, suka-suka saya. Kau jawab aja. Kemanusiaan Yesus duluan mana dengan Maria? Ayo. Ya, duluan mana? Abraham tuh. Enggak, duluan mana kemanusiaan Yesus dengan kemanusiaan Maria? Duluan mana? Ya, duluan Maria. Nah, yang dilahirkan itu, yang telah dilahirkan itu Tuhan atau di Yesaya 9 itu yang telah dilahirkan itu manusia atau Tuhan? Gak usah kamu tanya Alkitab, tanya sama kitab kamu, itu tertulis loh. Rohullah dia lahir dari taurat yang suci. Aduh, bagaimana mungkin kau mengatakan Yesaya 9 itu adalah Yesus, sedangkan Maria lebih duluan lahir daripada Yesus. Sedangkan di Yesaya 9 itu telah lahir, cendol. Udahlah, pening aku lihat kau. Jangan percaya kitab kalian. Christian, coba deh ditata ulang dulu tentang konsep ketuhanannya. Jangan-jangan kalian sudah nggak percaya sama kitab suci kalian. Padahal kitab suci kalian 25 kali disebut tentang Isa. Kamu ini ngomong masalah Yesaya. Coba deh kamu tata ulang lagi tentang konsep ketuhanan. Gini loh, kita kalau sudah bicara Tuhan, itu konsepnya harus benar. Kitab suci kalian, Al-Quran itu menjunjung tinggi loh Isa itu. Iya, berarti menurut kamu sama nggak Isa sama Yesus? Saya tanya. Saya tanya samamu, menurutmu Yesus dengan Isa itu orang yang sama atau tidak? Ya kalau menurut kalian kan Yesus. Menurut kamu yang saya tanya, menurut kamu Yesus sama Isa itu orang yang sama atau tidak? Coba. Bos. Orang yang sama atau tidak? Orang yang sama atau tidak? Menurut Anda, ya, Yesus dengan Nabi Isa itu orang yang sama atau tidak? Kalau menurut saya tidak, tetapi kan kalau tidak, Anda jangan bawa-bawa data Yesus, Isa, gitu loh. Kalau Anda mengatakan tidak, jangan pernah bawa-bawa data Nabi Isa dengan Yesus. Makanya jangan tulis. Kalau kami mengatakan Yesus dengan Isa itu orang yang sama, kami punya data. Jika Anda mengatakan Yesus dan Isa itu orang yang berbeda, maka jangan pernah sebut nama Isa. Apalagi mengambil pembenaran dari Al-Quran. Jangan Bu. Kalian saja mengambil pembenaran dari Alkitab. Nah, karena kami mengatakan Isa dengan Yesus itu orang yang sama. Sama-sama utusan Tuhan, bukan Tuhan. Kalau saya tidak percaya sama Yohanes, coba. Nggak ada Tuhan dinubuat-nubuatkan. Nggak ada Tuhan, nggak ada. Dia itu sama-sama utusan. Injil di situ ditulis. Satu-satunya Tuhan itu yang pencipta anak kalian ini yang membuat. Ada Tuhan yang dibuat, ada Tuhan yang dibuat. Wah, katanya nggak sama, tapi dikasihkan sang pencipta. Coba kamu buat konsep dulu tentang ketuhanan demi menyenangkan dewa Molok, Bang Sidi. Mana ada pula Tuhan membuat pencipta kok ini buat. Kalau Christian ini nggak bisa membedakan ya telah lahir dan belum lahir. Aku juga bisa bernarasi Hubal loh. Dewa Hubal. Kita ada data, kita bicara. Kamu tahu nggak arti diskusi itu? Kalau kita coba cari datanya mana-mana. Dulu Dewa Hubal yang disembah. Coba keluarkan datamu. Kalau kau ngomong itu harus ada data. Nanti saya sentuh kamu. Kalau kamu baca di Imamat 18:21, janganlah kau serahkan dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Dewa Molok. Ini Yesus ini anak siapa? Yesus ini anak siapa? Saya tanya. Yesus itu, sekarang saya jawab. Sekarang saya tanya, Yesus ini anak siapa? Anak orang, anak manusia atau anak siapa? Anak Allah.
Anak Allah, terus anak Maria mana? Mana anak Maria? Kamu ditempeleng sama Maria kamu. Maria itu cuma ditempeleng kamu. Manusianya, kedagingannya. Terus anak Maria mana yang dikandungnya dia? Susah payah dia mengandung. Mana anak Maria mana? Kalian umat kebingungan jatuhnya. Loh, justru kalian yang kamu yang menghilangkan anak orang. Anak Maria. Kami sangat yakin loh. Sekarang anak Maria mana saya tanya? Anak Maria mana, Dek? Di kitab Yakobus bilang begini. Anak jawab aja, anak Maria mana saya tanya. Orang makanannya tiap hari apa ya? Aduh, ditanya anak Maria kamu menghilangkan pula ini, Bang Andi. Parah ini, anak Maria saya tanya mana, Dek? Anak Maria. Anak Maria yang dikandung, yang disusui susah payah dia mengandung Yesus itu mana? Anak Maria itu kamu hilangkan kemana? Saya tanya. Tidak-tidaknya kami, kenapa? Allah kami, Tuhan kami pernah datang ke sudah dunia. Udah sama Nathan aja, sama Nathan. Sudah dilatih jadi Tuhan yang Tuhan. cacat aja kamu sombong kamu. Roma 14. Punya Tuhan yang cacat kau sombong kau ya. Roma 14. 9. Kisah para Rasul 3. Tangannya dua siapa? Waduh, itu gampang kalau mau jauh, kalau mau tanya-tanya lebih gampang. baik tangannya dua daripada lato-latonya dua. Tangan dua, kanan semua lagi. Aduh, kamu kan nggak tahu bawagal kan, kamu nggak tahu kan, kamu kan nggak tahu. Nah, saraf kamu kan nggak tahu ya. Tapi kalau kamu bertanya, kami jelaskan tentang kanan itu apa yang dimaksud gitu loh. Nah sekarang coba kamu jelaskan Yesus bertato. Tato itu gimana? Gimana? Dia bertato. Dia bertato itu gimana? Tato di paha. Terus di patung Yesus nggak ada tatonya, hilang. Kemana tuh tatonya? Lo karangan kamu gimana? Ada lo. Oh, saya baca ya Yesus bertato ya. Kamu lihat dan Yesus bertato ya. Kamu ngarang-ngarang, kamu nggak punya baca kitab kamu ya. Kamu Yesus bertato kamu. Lu yang ngarang-ngarang gimana? Lu Yesus bertato lo. Tanya si Nathan nih. Nathan benar nggak Yesus bertato? Udah aku bilang datang ke sini jangan mulutnya lebih besar dari otak. Bukan, saya tahu maksud kalian yang tertulis namanya Raja di atas segala raja itu julukan dia dan itu bukan tato. Itu bukan tato. Lo kok tato? Loh. Wahyu 19 nomor 16 itu Yesus dikatakan memiliki tato di paha. Untung saja tatonya bukan wanita di situ. Aduh. Merokok. Tato. Apa pula kau? Apa pula? Tidak mengerti kata metafora dan arti kiasan. Metafora. Metabolisme kali, Om. Metafora. Dia itu adalah raja di atas segala raja. Raja apa? Raja singa. Maksudnya kapan dia jadi raja? Ada aja. Pada saat Yesus datang, pada saat dia datang kepada Bani Israel, kerajaan tidak ada lagi di sana, tuyul. Kerajaannya dia bukan di dunia ini. Kerajaannya di surga. Kerajaan di surga dia hanya duduk di samping Allah Bapa. Apa pula jadi raja di sana? Ya sama, ya duduk di arsy, apa bedanya? Mana ada dia duduk di samping sebelah kanan Bapak? Di arsy. Di arsy yang ini kau masih ke Al-Quran. Saya tahu di arsy itu makanan khasnya Batak. Aduh, pula kau nih bawa-bawa. Ya itu dia. Setelah ditanya Yesus bertato, terus di patung nggak ada tatonya. Dikemanain tatonya itu? Semua juga bisa. Dihapus, Bang. Semua juga bisa. Jadi kalian nggak mengerti suci kami berarti. Artinya gini. Itu ada, makanya saya bilang tadi, kalau menerjemahkan Alkitab kita itu harus pakai ilmu. Kitab suci dari mana? Kitab suci dari mana? Sekarang saya tanya, di Indonesia ini kan sering lomba baca-baca kitab suci. Emang kamu pernah kedapatan baca Bible? Bahaya pula kau baca Bible tuh. Ada orang ini masuk di Yeskil, Amsal. Lu, nah coba. Kenapa enggak ada lomba baca Bible lomba? Jadi gini, bagaimana kita harus lihat pertama dari historinya dulu. Iya kan? Nanti kalau baca lomba bahaya loh dibaca Yeskil tuh. Kenapa? Bahaya pula tuh Amsal. Gini, kenapa ayat itu diturunkan di zaman itu? Untuk siapa ayat itu diturunkan, firman itu diturunkan? Kepada siapa? Udah sekarang saya tanya. Gini. Kan di Indonesia nih, di seluruh dunia kan ada lomba baca kitab ya, Al-Quran kan gitu. Iya. Nah, terus saya nggak pernah dengar loh lomba baca Bible. Kenapa ya? Coba kita buat praktekkan, Bang Sidi, kita praktekkan dikit. Masa kitab suci kok dipakai buat lomba? Loh iya, bukan. Kalau baca, kalau ada lomba baca Bible kayak gini, gimana kalau dibaca pula itu? Kejadian pakai buat mainan.
Kejadian Lu kok buat mainan? Gimana pula kamu ini mainan? Bukan, kamu malu. Mungkin atau gimana? Ayo Bang, kita bacakan sebentar. Jadi biar jangan bolak-balik itu Bang Juma. Halo. Itu bolak-balik saya dengar tadi. Halo. Oh, Nathan mau ngomong. Persembahkan. Ya, Bang Nathan. Persembahkan. Ya, Nathan, silakan Nathan. Ya, saya dulu ya. Christian dulu ya. Ya, oke, Ya gantian dong Christian. Nah, jadi kalau persembahan mengorbankan anak itu memang dilarang di Alkitab, mengorbankan manusia ya. Nah, konsep Yesus menjadi korban bukan konsep seperti Perjanjian Lama, Yesus disembelih lalu diletakkan di api dan dibakar, bukan seperti itu. 1 Korintus 5 nomor 7. Yesus disembelih. Iya, tapi Wahyu 5 nomor 6. Yesus seekor anak domba. Pola sembelihnya tidak seperti yang dihukum Taurat. Tapi yang disembelih juga kan? Tunggu. Seperti atau yang dilakukan kepada dewa Molok, berbeda ya. Tapi disembelih juga kan Yesus jangan itu? Cocok logi, tidak. Dia tidak disembelih. 1 Korintus 5 nomor 7, coba Anda baca. Iya, itu disembelih maksudnya dia meninggal dunia dalam keadaan tertikam. Tapi bukan disembelih dalam pola, konsep kurban yang seperti Anda lakukan kepada pada saat hari raya haji kan murni diikat dan ditikam di leher gitu, dikurbankan dan dibakar lagi kalau dalam hukum Taurat. Nah, konsep Yesus bukan yang seperti itu secara langsung di model seperti Perjanjian Lama atau yang dilakukan kepada dewa Molok. Harus dirubah-rubah sedikit karena di Perjanjian Lama itu kan binatang, Bung. Ini manusia. Iya, ini manusia, Bung. Konsep kurban Yesus lebih kepada merelakan nyawanya demi manusia. Itu merelakan kamu. Nyawanya. Jadi dengar ya, merelakan nyawanya demi manusia supaya diselamatkan. Itu konsep. Memang sama juga Yesus sebagai merelakan kurban. dirinya di mana Yesus merelakan dirinya untuk dibunuh? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Yesus merelakan dirinya ketika dia ditangkap? Para ahli-ahli Taurat menangkap dia diadili berlapis-lapis. Dia beberapa kali dalam pengadilan sampai makanya kalau Quran juga saya tanya. Kalau dia sudah dalilnya? diadili, Bung, kalau diadili itu berarti dia tidak ikhlas. Harusnya tidak ada pengadilan, tak ada penangkapan. Yang membuat pengadilan itu manusia, bro, bukan Yesus. Lah, mana ajarannya, mana perintahnya Yesus, bunuhlah aku? Mana? Enggak, dia tidak mungkin, tidak perlu harus melakukan itu. Lalu bagaimana caranya mati menebus dosa manusia kalau dia tidak dibunuh? Ketika Yesus mengatakan sesuatu yang bertentangan dari tafsir hukum Taurat, maka saat itu dia sudah secara tidak langsung menyerahkan nyawanya kepada mereka. Bagaimana caranya menyerahkan? Bagaimana caranya menyerahkan nyawa kalau tidak dibunuh? Caranya seperti ini. Ketika dia berkata, ketika Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu sudah menentang hukum Taurat. Ini larinya kemana? Tunggu dulu. Kemanusiaan Yesus yang ada. Ya. Kutanya lagi nanti. Muntadara juga nanti. Kemudian dengar dulu. Ketika Yesus berkata juga mengampuni orang berdosa, siapakah orang ini? Kau bisa ceritanya Yesus mengampuni dosa? Gak ada. Gak ada dosa Yesus. Jangan Anda tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Saya rela menyunat Kristen kalau ada dalilnya. Tunjukkan. Silakan Anda dengar dulu, ya. Mana? Ketika Yesus Kristen malam ini juga pakai kapak kalau ada dalilnya. Yesus mengampuni dosa. Di mana itu tertulis? Bro, ada jangan banyak khotbah lah, Bang. Kalau memang tidak data, keluarkan data gitu. Kamu kayak di gereja aja ini. Saya keluarkan datanya ya. Saya keluarkan datanya. Ya, silakan. Oke. Mengampuni dosa ya. Nah, kalau tidak ada dikatakan begitu, kau kusunat pakai kapak, mau? yang sunat pakai kapak itu Ibrahim. Di hadits ada. Coba dibuka Matius 9 ya, masalahnya ayat saya 2 masih punya kapak merah ini. Matius 9 ayat 2 sampai 6. Mampus. Mau kamu disunat pakai kapak. Matius 9 lagi. Ayat 2. Matius 9 lagi kau bawa. Iya, silakan baca. Ya, Anda lah yang baca. Oh, supaya Anda rasakan. Iya, supaya Anda rasakan. Okay. Nah, coba. Oke, saya baca ya. Ya, silakan Bang Nata. Matius 9 ayat 2. Lama kali pula. Maka datanglah, dibawalah orang yang lumpuh terbaring di tempat tidurnya. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa ahli Taurat. Perhatikan, ahli Taurat ini rabi lah.
Artinya tidak bisa seorang manusia memberikan hak veto atau hak jawab bahwasanya seseorang dosanya bisa terhapus seketika. Dengar ya, ini yang ngomong ahli Taurat, bukan lu cuma yang menilai. Ini ahli Taurat yang menilai. Dan ahli Taurat berkata, ia menghujat Elohim. Allah. Mana dia mengampuni dosa di situ, mana dalilnya? Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Diampuni oleh siapa? Dengar, Yesus lah. Yesus. Original teksnya di sana mengatakan apentaiso. Apentaiso itu menyandarkan kepada dia yang mengutus Yesus. Makanya ketika Yesus di atas salib apa dikatakan? Ya Bapa, ampunilah dosa mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kenapa dia tidak mengatakan dosamu ku ampuni karena kau tidak tahu apa yang kamu lakukan? Ayo. Ya Bapa, ampunilah dosa mereka. Kenapa Yesus minta kepada Bapa? Dia lupa kalau dirinya adalah Bapa itu sendiri. Lupa. Mau dikasih obat CTM supaya siuman gitu. Gak ada itu, Bung. Jangan memperbodoh diri dengan data-data doktrin dogma. Jangan. Kita ini orang belajar semua. Anda mencoba untuk mendoktrin ke saya, ke Bang Handi, ke Bang Sidik. Mereka ini ke saudara saya ini yang namanya nggak bisa kusebutkan. Kami semua ini ahli kitab. Nggak bisa kusebutkan. Kami semua ahli kitab. Anda bahlul kitab. Bayangkan aja sepanjang dialog kami yang menunjukkan data. Kalian hanya tidur. Di mana dituliskan? Di mana? Loh kok kami yang ngajarin kalian? Yang ahli kitab di sini saya atau kalian? Jelas di sana diterangkan apentaiso. Artinya Yesus itu menyandarkan kepada dia yang telah mengutus. Makanya dia katakan, pekerjaanku adalah, makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku lakukan. Nah, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 12:49. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan. Yang memerintahkan Yesus mengatakan apentaiso itu siapa? Emaknya, kakeknya, opungnya, tantenya, pamannya, atau Tuhannya? Ya Tuhannya. Aduh, saudara-saudara saya ini, ayo belajarlah, mari cerdas, mari bersama dengan kami. Yuk jadi pengikut Yesus. Jangan jadi pengikut Molok. Ayo. Ya, masih ada peluang, masih ada lot yang kosong. Pegangan sama Bang Handi tuh. Ayo, ibarat bioskop, mari masih ada kursi kosong, masuk. Jangan di luar aja nonton. Habis itu keluar seakan-akan Anda itu wakilnya Yesus. Padahal yang Anda ajarkan ajaran yang bertentangan dengan Yesus. Matius 8 nomor 4, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Musa. Juma, kita kembali ke Matius 9 ayat 2. Anda mengatakan dalam bahasa Yunani apenteiso itu artinya apa? Artinya telah diampuni dari Anda. Apanya? Dosanya hamartiai. Sama saja telah diampuni. Tidak bisa. Di situ tidak ada kata emi. Andai kan ada kata emi di sana, berarti yang mengampuni itu adalah Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, apalagi mengampuni dosamu, menentukan dosamu diampuni atau tidak. Apalagi itu apenteiso yang Anda katakan terbukti tidak ada di bahasa Yunani. Saya sekarang sedang membuka Alkitab bahasa Yunani, itu tidak ada. Telah diampuni bahasa Yunaninya apa? Kablama. Telah diampuni. Telah diampuni bahasa Yunaninya apa? Banyak cerita kau. Lulusan mana sih? Hah? Kupijak juga bibirmu lama-lama pakai kaki. Sabar Bang Juma, sabar. Aduh. Coba Bang Sidik ya. Kalau dia paham ini, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Berarti bukan dia yang mengampuni. Coba seandainya gini ya kan. Percayalah hai anakku, dosamu sudah aku ampuni. Itu baru. Iya memang sudah betul perkataan guru. Nah, tapi coba kalau kita ikut maunya mereka kan gitu. Nah, kita ikut maunya mereka kan gitu, sesuai yang tertulis Matius 9 nomor 6, Markus 2 nomor 10, Lukas 5:24. Tetapi coba kita gini, jika Yesus kuasa mengampuni dosa manusia, lantas ngapain juga dia harus jungkir balik, disiksa dan dinista oleh segelintir umat manusia bergenre Yahudi? Kan gitu. Hingga akhirnya mati merana di tiang salib. Untuk sebuah alasan yang tidak masuk akal kan gitu, bernama penebusan dosa.
Nah Ini ini kan iman kami, orang Kristen. Nah, Kok ikut campur kalian? Ya kami luruskan Jadi, sesuai dengan ajaran Yesus, gitu loh. biar saya yang jawab ya. Yesus hanya bisa mengampuni. Makanya memang Yesus mengatakan aku datang hanya untuk orang Israel ya. Kalau Anda pernah baca ayat itu ya. Jadi begini, yang boleh diampuni dosanya hanya minta ampun, hanya yang sudah jadi jemaat Allah, Allah pula lagi, yang sudah menjadi jemaat Israel. Ya, karena kan konsep benar ya. Yang sudah diampuni dosanya, yang boleh diampuni dosanya ketika minta ampun. Itulah kalau jadi korban lain. Bagus Bang Nathan, keren. Dengar ya, dengar ya Juma ya. Ya lanjut. Yang bisa diampuni dosanya oleh Elohim, bukan Allah ya, Elohim. Yang bisa seketika dosanya diampuni dan minta ampun oleh Elohim, bahkan tanpa kurban pun. Ada beberapa dosa juga memang yang seketika diampuni orang Israel ketika bersalah kepada Tuhan, bisa diampuni Tuhan seketika, hanya sudah berjemaah menjadi milik Elohim. Sama seperti yang Anda imani ya. Harus Nah, oke. Stop. Sabar. Nah. 30 detik. Oke, silakan. Boleh tidak orang yang tidak bersunat masuk menjadi jemaat Elohim? Boleh nggak? Orang yang tidak bersunat tidak boleh, harus bersunat. Nah, gitu. Nah, jadi teman-teman kita yang tidak bersunat kayak Bu Darni nggak boleh jadi jemaat Elohim, nggak boleh. Kecuali Bang Handi sudah sunat Bu Darni baru bisa. Begitu dong. Thank you, Saudara Christian. Lanjut. Bu Darni sunat. Cuma orang yang bersunat, Nathan. Coba lihat, buktikan. yang bersunat, dengar. Ya, dengar dulu Juma. Yang bersunat demi nama Elohim, bukan Allah SWT ya. Ada pokoknya Pahami? ceritanya. Anda yang Anda tidak boleh bersunat dengar. nggak boleh menjadi jemaat Tuhan Elohim. Betul kan? Itu agama Buddha juga, kalau bersunat mereka dalam nama Buddha, Amitabha, dipotong burungnya gitu, belum tentu diterima Elohim. Iya betul, tapi syarat utamanya untuk menjadi jemaatnya itu kudu wajib bersunat, betul? Iya, secara Israel. Tuh dengarkan Bu Darni, makanya sunat Bu. Tidak bersunat. Aku belum menjawab. Udah sunat dulu sebelum menjawab, Ibu disunat dulu lah. Yang Ya, hakikat jadi ya. sunat itu sendiri adalah sunat Ada dalil. hatimu. Ada dalil. Daripada yuk sunat. Aduh, Christian. Suma, kalau kamu sunat potong sampai habis pun, Udah turunin aja Kalau Christian, kamu hatimu gantian dulu. busuk, Aduh, nggak kamu beraturan tidak anak yang ini. bunyi. Bang Nathan dulu Tidak Bang bisa masuk Christian. surga kamu. Ya. Pelan-pelan gantian dulu. Gantian lah, udah capek kalian dari tadi. Aku dulu. Iya. Enggak Bu, belum Christian, kelar Bu. silakan Bang Bu Nathan, Darni. Bu. Bentar Bu. Nathan. Sekarang Bu Darni dengan Bang Sidik lagi. Yang lain. Enggak, sama Bang Juma juga. Bang Juma, Bang Sidik, semua orang. Aku tinggal 5 watt ini Bu. Enggak. Ini Bang Juma. Mana yang lebih yang bisa Bu masuk Darni, ke Bu Darni sama saya birahi kali. Kenapa Bu? Sudah, kasih semangat kalau udah guru udah Bu Darni. Bukan, karena Bang Juma lebih hebat di antara semuanya. Jadi aku lebih Gombal dia, gombal. Yakin. Nanti ku belikan kuaci 1 kilo. Udah. Aku pun bisa beli. Tunggu dulu. Ya udah lanjut. Tinggal 5 watt ini Bu. Iya, Ibu lama sih datang gitu kan. Gurunya dari tadi. Enggak, aku Udah biar 8 capek jam. dulu teman-temanku yang lain. Kalau udah capek baru aku naik. Masa naik pun awak di situ ngapain coba? Ah, dari awal kan kalau Gurunda ada kan naik gitu kan, Paya kan puas dialog sama Gurunda kan gitu. Enggak lah, kita Lama menghargai pula baru. teman-teman. Yang lain dulu. Masa Enggak, Bu awak-awak Darni aku takut semalam sama pun Bu Demi yang tadi. Takut. Suaranya kayak petir. enggak. Silakan Nathan Gini atau loh, Bu Darni Bang ini. Coba pilih Bang Juma. Mana yang diterima masuk ke bait suci? Orang yang bersunat tapi dia melakukan kejahatan, membunuh, berzina, membom, memenggal kepala orang, dengan yang tidak bersunat tetapi melakukan kebaikan dan kebenaran. Mana yang Kasih diterima? contoh Bu. Kasih contoh. Syaratnya Yehezkiel 44 nomor 9, orang yang tidak bersunat nggak boleh masuk ke bait suciku. Itu syaratnya. Dalil.
Tapi Bang Juma, yang diterima Tuhan masuk ke bait suci, sunatlah kulit katan hatimu dari segala bentuk kejahatan. Dan sunat kulubmu. Ada kan dalilnya? Enggak. Yeskiel 449. Ayo. Aduh, Bu Darni, kok jadi parah ini penyakitnya. Yeskiel 449 ada nggak yang bisa baca? Ya, ada. Yeskiel 44. Jangan karena selama ini menikmati helm, ibu nggak mau ini jadikan itu syarat. Helm harus dilepaskan dulu, Bu. Nggak bisa melihat orang kalau pakai helm. Mana ini bunyinya ya? Yeskiel 449 baca dulu. Ya. Sunat itu berlaku bagi kaum Yahudi. Udah diam aja dulu. Kamu bukan Yahudi. Ya, silakan akhi. Silakan. Oleh sebab itu beginilah firman Allah. Tidak ada seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk dalam tempat kudusku. Ibu sudah disunat dagingnya, Bu. Di kita aja dipitoin manuk, udah. Lagian bau itu kalau masih ada Bang Juma. Bang Juma, enggak ada hubungannya dengan itu. Itu sunat kan banyak daging, kulub nggak boleh masuk ke bait suci kalau nggak sunat daging. Makanya di dalam Kejadian 17 nomor 14 orang yang tidak dipotong helmnya itu akan dihilangkan dari sebangsanya karena telah membatalkan perjanjian kekalku, kata Tuhan. Itu cuma sunat Anda sunat Islam beda dengan sunat Yahudi. Jadi Anda itu kan kalau Yahudi bijinya yang disunat gitu. Bukan, mereka melakukan sunat dalam nama Elohim. Mereka sunat dalam nama Elohim, bukan dalam nama Allah SWT. Nah, ini jadi Elohim itu tidak SWT. Elohim itu tidak maha suci, tidak maha tinggi. Bukan Allah, bukan Allah SWT. Jadi dengar ya. Terus kenapa di kitab ada kata Allah? Kenapa? Makanya dengar Juma. Kenapa di kitab bukan kata Elohim? Kenapa Allah? Tunggu dulu. Anda juga berkata tadi salah puasa. Tulis. Dengar dulu, Buddha juga berpuasa. Hindu juga berpuasa. Saya tanya kenapa di kitab agama lain juga ada yang disunat. Ada selain orang Yahudi ada juga agama Kristen. Nah, pertanyaan. Sebentar. Saya tanya, kenapa di kitabmu tidak tertulis Elohim tetapi tertulis Allah? Kenapa? Salah tulis. Apa itu? Kenapa tidak tertulis Elohim tapi Allah? Kenapa? Salah tulis. Karena kan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kan itu bahasa serapan. Allah itu bahasa serapan. Allah itu sudah ada sebelum Islam ada. Gitu. Iya. Berarti Anda sudah menjawab. Ternyata Allah itu sudah diperkenalkan oleh para nabi. Kakeknya pintar kamu. Pintar kamu. Nama kakeknya kan Abdullah. Nah, Abdullah itu kan keturunan dari Ismail. Memang di dalam Kejadian 17 nomor 7. Dengarkan. Kejadian 17 nomor 7. Inilah perjanjian. Dengarkan. Inilah perjanjianku bahwa aku akan menjadi Tuhanmu wahai Abraham, Tuhan anak-anakmu dan Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Berarti memang kata Allah itu sudah ada. Yang tidak ada itu adalah adalah Bapa. Dan tidak kata ada. Allah itu cuma itu adopsi dari penyembahan berhala El-Ilah. Jadi Allah itu akar katanya adalah El ya. Jadi orang Israel sudah lama mengenal nama El. Itu sebutan bukan nama ya. Kalau mau kita adu data begitu. Jangan cuma ngoceh. Jadi dengerin dulu. Kalian ini. Dengerin dulu. El itu El-Ilah itu sudah ada. El-Ilah sudah ada sebelum ada. Di mana? Kamu kemana-mana lagi nih? Di mana ada dewa? Di mana agama pagan menyembah El? Coba tunjukkan. El-Ilah udah ada. Makanya kita enggak dewa pagan, penyembahan pagan yang menyembah El itu di mana? Ada, sudah ada. Makanya orang Israel juga siapa? Ternyata. Siapa yang menyembah El? Siapa? Di masa zaman Abraham sudah ada penyembahan kepada El-Ilah, sudah ada. Jadi yang saya tanya, El-Ilah itu kan artinya Tuhan El. Itu siapa yang menyembah Tuhan El? Sudah ada. Ya, siapa yang menyembah Tuhan El? Siapa? Elohim juga itu adopsi dari penyembahan berhala. Ternyata Elohim juga. Elohim itu asal katanya El. Iya, itu juga adopsi dari penyembahan berhala.
Siapa? Siapa yang menyembah berhala? Siapa yang menyembah El yang adalah sembahan berhala? Bukan gini. Elohim serangan sebelum kata. kita kalian belajar. Izin Bang, boleh kusunat ke orang ini Bang? Ya, silakan, silakan. Boleh disunat ke orang ini? Taruh. Saya lagi. Bro, Allah itu di Bible kamu siapa, merujuk kepada siapa? Itu tadi sebutan yang kepada yang dimuliakan lah. Elah, itu yang disembah. Boleh kepada dewa, boleh kepada siapa aja. Udah. Merujuk kepada siapa? Kepada yang kita puja. Siapa aja pun boleh. Ya, siapa nama Tuhanmu? Nama Elohim. Tuhan saya ya. Elohim. Itu bukan nama. Yang lalu Ibu Darni katanya Yahweh, Ibu Darni ini. Bukan. Nah, jadi Elohim pula ya. Satu-satu Bu Darni dulu. Satu-satu bro. Ibu Darni. Elohim itu gelar. Iya, Anda diam dulu. Ibu Darni katanya Bu Darni dulu. Sebentar dulu Bu Darni. Sebelum saya tanya, diam dulu Bu Darni. Nama Tuhan Ibu Darni siapa? Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Namanya siapa? Namanya Elohim. Oh, Elohim. Loh, lalu Ibu Darni katakan Yahweh, gimana sih? Biarin. Pak Nathan, nama Tuhannya siapa Pak Nathan? Ya, nama Tuhan saya sekarang Yesus Kristus. Yesus. Ibu Darni Elohim, Pak Nathan Yesus. Pak Christian siapa nama Tuhannya? Siapa? Itu gelar. Allah saya nggak nanya gelar, nama. Anda sudah jawab Yesus. Oh, kalau nama nggak ada nama. Oh, nama dulu. Yesus. Sulit lagi. Kita bukan nama, sebutan, gelar. Jadi generic name. Yesus itu nama atau bukan? Yesus itu nama atau bukan? Itu nama. Nama Tuhannya Pak Christian siapa? Proper name. Nama Tuhan kamu siapa? Yesus, Tuhan Yesus. Yesus Kristus. Pak Christian nama Tuhannya Yesus, Pak Nathan nama Tuhannya Yesus, Ibu Darni nama Tuhannya Elohim. Kristen 3 berbeda Tuhan nih. Bukan. Elohim itu Yesus yang kembali. Dengar dulu. Yesus yang kembali kepada Elohim. Itu dia. Selesaikan dulu bertiga. Kompak dulu. Muslim diam dulu. Muslim silakan bertiga kalian selesaikan nama Tuhan Anda dulu. Saya kasih waktu 60 hari. Enggak sama. Tuhan kami sama. Siapa? Tuhan kami Yesus itu yang kembali kepada Elohim. Itulah dia yang disembah. Ibu Darni lalu bilang Yahweh. Gimana ibu ini? Udah berubah? Katanya Ibu Darni lalu Yahweh. Nama Tuhannya berubah loh. Elohim, Yahweh, Jehovah, dia itu. Udah Yahweh. Apalagi? Sama itu. Sama. Kalau menurut Ibu Darni Allah itu siapa? Allah itu Elohim yang di surga sekarang. Elohim penguasa alam semesta ini. Terus di surga yang mana? Sebentar dulu. Ibu Darni dulu saya ngobrol dulu sebentar saya Ibu Darni. Ntar dulu dong. Dengar dulu Handi. Jangan diganggu dulu. Sabar dulu. Jangan diganggu dulu dong. Gua turunin kamu ya. Kalau enggak dia. Jangan diganggu dulu. Saya mau ngomong Bu Darni. Ibu Darni di surga itu yang mana Tuhan yang di surga? Yang mana sembahan yang di surga? Elohim yang sudah kembali kepada asalnya. Yesus kan sudah kembali sekarang ke surga, ke asalnya. Berarti Tuhan Anda bilangnya aku dan Bapa satu. Itulah udah kembali dia kepada Yahweh, Elohim tadi. Itu apa? Yesus di surga itu sama dengan Elohim juga. Ya, kan sudah kembali dia, udah menyatu. Berarti Elohim punya fisik. Kok punya fisik? Punya fisik tapi fisiknya roh. Roh yang mulia itu. Itulah fisiknya. Yesus terangkat ke surga sama fisik atau bukan? Terangkat dia ke surga, itulah Yesus. Berarti makanya nanti umat manusia kalau sudah terangkat ke surga kan Yesus. Itulah dia wujudnya. Jadi Tuhan Ibu Darni ada fisiknya di surga. Oh, udah jelas kalau enggak mungkin lah enggak kita lihat dia di surga. Enggak mungkin setan kan kita lihat. Apakah Elohim punya fisik? Ya, fisiknya itulah Yesus yang tubuhnya itu yang kita lihat. Jadi Elohim masuk ke tubuh Yesus. Ya. Berarti itulah makanya dibilang Yesus itu wujud dari Allah kan katanya. Bukan Muhammad dari Allah. Bukan Tritunggal. Yesus only dia. Enggak lagi kalau sudah di surga sudah tunggal satu. Iya. Di surga sudah tunggal. Di buminya dia makanya dikatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kalau di bumi satu, kembali dia ke pangkalannya. Gitu. Ya, berarti Tuhannya Ibu Darni laki-laki. Udah pasti. Iya. Marah Kristen ini Tuhannya laki-laki ada fisik. Betul ya?
Iyalah. Terus kalau kita ke surga, siapa kita lihat, yuk? Siapa kita lihat ke surga? Kan Tuhan kita itu kan? Kan udah 2000 tahun. Nah, itu kemakan tua nggak kok fisiknya itu? Udah 2000 tahun lagi loh. Kan. Kekal selama-lamanya. Berarti masih umurnya Yesus masih 33 tahun itu fisiknya. Oh, umur Yesus tak terhitung, kekal selama-lamanya. Enggak, badannya Yesus itu masih muda enggak kayak badannya Yesus itu masih muda kayak dulu. Pokoknya nanti kita lihat dia di sana sempurna apa adanya. Sempurna. Sempurna bagaimana, Bu? Kalau pernah disunat kok hilang sebagian? Itu deritamu. Kok deritaku? Bukan Yesus yang disunat aku yang bagaimana mungkin Yesus yang disunat aku yang menderita, gimana sih? Kami nanti umat Kristen kami melihat Yesus yang ganteng itu. Kami lihat nanti dia yang sempurna itu. Yalah. Nah, bagaimana Kristen yang nggak disunat nggak sama dengan Yesus? Nggak disunat. Hatinya yang perlu disunat, nggak perlu fisik disunat. Kalau Yesus apanya yang kalau dengerin. Kalau Yesus apa ya? Yeremia 4 ayat 4, sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit ketan hatimu, katanya. Hai orang Yehuda dan Bu Darni, apanya Yesus yang disunat, hatinya atau itunya? Itu waktu di bumi karena mengikuti ajaran-ajaran orang Yahudi dulu. Kira-kira Yesus di sana masih bersunat nggak? Di mana? Di surga? Iya. Kan manusia dagingnya di bumi kan sudah mati kan. Sekarang dia yang terangkat itu kemuliaannya. Yang aslinya kemana? Yang pernah disunat kemana? Dagingnya kan sudah mati. Manusia daging sudah mati. Kan kuburannya kita kosong. juga begitu. Kan kuburannya makanya kosong. nanti kita juga manusia kan mati. Jadi yang terangkat nanti kan roh kita. Tapi Yesus, saya nggak nanya Anda. Yesus kuburannya kosong. Iya. Berarti terangkat semua sama fisiknya? Bukan, manusia dagingnya mati, yang terangkat rohnya. Fisiknya di mana? Fisik aslinya anaknya Bunda Maria kemana? Fisik aslinya kan sudah mati kan? Sudah mati di bumi. Tapi kuburannya nggak ada, Bu. Tapi kuburannya nggak ada, kosong. Itu deritamu. Kok saya menderita? Ya, kan sudah 4 kali ku jawab. Manusia daging Yesus sudah mati, sayang. Apalagi? Tapi kan waktu bangun makan ikan goreng siapa itu? Itu kan manusia dagingnya waktu dia masih di bumi. Berarti hidup lagi dong? Kan masih bersama manusia dia di bumi kan? Waktu sebelum dia naik ke surga. Waktu terangkat ke surga sama fisik ya? Terangkat ke surga? Iya, fisiknya juga terangkat ke surga. Tapi bukan fisik daging manusia lagi, sudah ke fisik kemuliaan. Yang makan ikan goreng bukan fisik manusia. Itu kan di bumi, sayang. Iya. Kalau dari surga beda, itu udah rohnya naik. Nah, waktu dia makan ikan goreng kan fisik manusia. Makanya kan manusia nanti diubah seperti malaikat kan katanya. Kalau sudah ke surga, nggak ada lagi